Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Towel Man yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Hampton Roads. Banyak berita yang beredar jika di daerah itu terdapat sosok misterius yang gemar melecehkan wanita. Sosok misterius itu disebut-sebut sebagai The Towel Man karena ketika dia melakukan aksinya, sosok itu selalu menggunakan handuk untuk menutupi wajahnya. The Towel Man selalu berkeliaran di daerah itu untuk mencari mangsa baru dengan cara mengikuti para wanita yang pulang kerja larut malam untuk dijadikan target pelecehan. Setiap malam pasti selalu ada wanita yang tidak bersalah menjadi korban pelecehan The Towel Man. Laporan terus diajukan pada pihak kepolisian untuk menangkap sosok The Towel Man yang membuat resah penduduk di sana. Laporan-laporan yang diajukan membuat beberapa media termasuk berita mulai memperingatkan para wanita yang tinggal sendirian untuk berhati-hati ketika sampai di rumah. Berita juga menyuruh para wanita untuk mengunci jendela dan pintu rapat-rapat agar sosok The Towel Man tidak bisa melintas masuk ke dalam rumah mereka. Banyaknya laporan dan berita yang membahas tentang sosok The Towel Man membuat beberapa warga di sana menjadi semakin khawatir, termasuk sekelompok remaja yaitu Tina, pacar Tina bernama Chris, Karen, Maria, Ted yang juga merasa cemas dengan kehadiran sosok The Towel Man yang masih berkeliaran hingga saat ini. Bro, somebody got it. Glad I got Chris around. Why? Sucking on. Tak terasa malam pun tiba, mereka semua yang ada di salon kecantikan mulai bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika Karen pulang dengan berjalan kaki, ada sosok pria yang mengikutinya dari belakang. Pria itu mengikuti Karen sampai ke rumahnya. Pria itu dengan mudahnya memasuki rumah Karen dikarenakan Karen yang tidak mengunci pintu rumah. I'm sorry, I didn't mean to scare you. I saw you drop your... Awalnya Karen merasa takut dengan pria yang tidak dia kenal sama sekali. Lalu pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Nick. Maksud kedatangan Nick kemari adalah karena Nick ingin memotong rambut miliknya di salon tempat Karen bekerja. Mendengar hal tersebut, Karen menyuruh Nick untuk datang saja ke salon pada keesokan harinya. Setelah membuat janjian, Nick pun pergi dari rumah Karen. Sementara itu memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja Jennifer tiba-tiba saja didatangi oleh The Towel Man. Sosok itu langsung berbuat yang tidak pantas pada wanita tersebut. Esok harinya, Jennifer melaporkan kejadian yang menimpanya tadi malam pada pihak kepolisian. Dua orang detektif bernama Sam dan Sarah akan menginvestigasi kasus pelecehan yang dilakukan oleh The Towel Man. Bukannya berhenti melakukan hal yang tidak pantas pada wanita, The Towel Man malah semakin menjadi-jadi di mana dia dengan nekat melakukan mantap-mantap dengan para wanita termasuk Maria. Maria lalu melaporkan kejadian itu pada detektif Sam. Sam bersama dengan Sarah mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Maria tentang ciri-ciri dari The Towel Man. Sayangnya Maria tidak sempat melihat wajah dari pria tersebut, namun ia sangat mengetahui ciri-ciri dari The Towel Man. Sebelum Maria melakukan mantap-mantap dengan The Towel Man, Maria sempat melihat jika The Towel Man menggunakan pengaman. Setelah selesai mengajukan pertanyaan, detektif Sam dan Sarah kembali ke kantor. Oh no, honey. I already showered in bed. Sesampai di kantor, mereka berdua mulai berdiskusi tentang siapa sebenarnya sosok di balik handuk tersebut. Sarah mengungkapkan bahwa kemungkinan The Towel Man memang sudah merencanakan untuk melakukan mantap-mantap dengan banyak wanita di daerah tersebut. Hal itu terbukti dikarenakan Maria melihat jika The Towel Man menggunakan pengaman sebelum melakukan mantap-mantap. Sepertinya The Towel Man tidak ingin tertular penyakit berbahaya ketika melakukan mantap-mantap dengan wanita yang mungkin saja memiliki penyakit menular. Selain itu, The Towel Man juga menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan ciri jari saat beraksi. Keesokan harinya, detektif Sam dan Sarah kembali mengunjungi salon tempat Maria biasa nongkrong. Namun sesampai di sana, Sam dan Sarah hanya bertemu dengan Tina bersama dengan pacarnya yaitu Chris. Tina memberitahu Sam dan Sarah bahwa Maria dari tadi tidak datang ke tempat ini.
Mendengar jika Maria tidak ada di sana, Sam pun memiliki firasat jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada Maria. Oleh karena itu, Sam pun memilih untuk berdiam diri di depan rumah Maria sementara Sarah memutuskan untuk kembali ke kantor. Berjam-jam menunggu di depan rumah Maria, tiba-tiba Sam mendengar teriakan keras dari Maria. Ternyata Maria kembali diserang oleh The Towel Man. Mendengar teriakan tersebut, Sam pun dengan segera menyelamatkan Maria. Tapi sayangnya The Towel Man berhasil kabur dari pandangan Sam. Keesokan harinya, The Towel Man mendatangi Nick yang sedang berdandan di kamarnya. Nick pun sempat melakukan perlawanan dan berhasil memukul kepala The Towel Man dengan benda keras. Hal tersebut membuat The Towel Man pergi meninggalkan Nick. Keesokan paginya memperlihatkan Ted yang sedang membawa Chris pulang ke rumahnya. Anehnya, kepala Chris dalam keadaan yang berdarah seolah-olah dialah yang terkena serangan dari Nick. Ketika Ted bertanya tentang apa yang telah terjadi pada kepala Chris, Chris pun beralasan bahwa dirinya sempat terjatuh yang mengakibatkan kepalanya menjadi berdarah. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar Chris lah yang menjadi The Towel Man dan dialah yang telah melakukan mata-mata dengan banyak wanita di daerah tersebut. Kemudian Chris menyuruh Ted untuk pergi ke salon Tina mengantarkan beberapa barang. Ketika Ted mengantarkan barang, dia pun bertemu dengan Nick. Nick pun mulai menceritakan bahwa dirinya sempat diteror oleh sosok The Towel Man. Tapi beruntungnya Nick sempat melakukan perlawanan dan berhasil melukai kepala dari The Towel Man. Seketika Ted pun mengingat tentang luka yang dialami oleh Chris. Dengan cepat Ted pun kembali ke rumah Chris. Sesampai di sana, Ted pun bertanya pada Chris apa yang telah terjadi pada kepala Chris. Chris pun lagi dan lagi beralasan dengan mengatakan bahwa dirinya terjatuh yang mengakibatkan kepalanya menjadi terluka. Namun Ted tidak percaya begitu saja dengan perkataan dari Chris. Malam harinya, detektif Sam dan Sarah kembali mengunjungi rumah Maria untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sam akan berjaga di mobil sementara Sarah yang akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Maria. Sebelum bertanya, Sarah izin ke belakang sebentar untuk buang air kecil. Sesaat setelah Sarah pergi, tiba-tiba The Towel Man masuk dalam rumah itu dan mulai menyekap Maria. The Towel Man yang tahu jika Maria tidak sendirian di rumah memutuskan untuk pergi. Aksi The Towel Man yang keluar dari rumah Maria dilihat langsung oleh Sam. Sam pun mulai turun dari mobil untuk mengejar sosok tersebut. Tapi ketika Sam dalam keadaannya lengah, tiba-tiba saja Sam pun dibunuh oleh The Towel Man. Sementara itu di rumah, Sarah mulai membebaskan Maria yang terikat di kamar. Maria memberitahu Sarah jika The Towel Man sempat masuk ke dalam rumah. Sarah pun segera mengejarnya dan alangkah terkejutnya Sarah setelah melihat Sam yang telah meninggal terbaring di jalan. Sementara itu The Towel Man terlihat sedang pergi ke salon. Di salon itu hanya ada Nick dan Karen. The Towel Man pun langsung membunuh Nick di tempat. Ketika The Towel Man hendak membunuh Karen, untungnya detektif Sarah datang tepat pada waktunya dan berhasil menembak The Towel Man. Sarah kemudian menenangkan Karen yang dalam keadaan syok. Lalu scene akhir memperlihatkan seorang wanita yang membawakan sebuah berita mengenai The Towel Man. Setelah Sarah berhasil menembak The Towel Man, ternyata dia tidaklah mati. The Towel Man berhasil melarikan diri dan sampai sekarang jejaknya tidak diketahui. Bersamaan dengan hilangnya The Towel Man, ternyata Chris juga menghilang tak kemana dan dapat disimpulkan bahwa Chris merupakan sosok di balik handuk tersebut. Kemungkinan besar Chris atau The Towel Man akan kembali ke kota itu untuk menebar teror. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.